Saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi, salam sehat buat kita sekalian. Yang terhormat, Pak Deputi Pelayanan Publik Kemenpan RB, ini teman saya dari lama sekali, dari kita masih muda sama-sama, dan ternyata beliau menjadi ini berpindah-pindah, dulunya di Kemenpan RB, kemudian pindah jadi Deputi Wasda di BKN, dan kemudian balik lagi kepada menjadi Deputi Pelayanan Publik Kemenpan RB. Pak, saya tunggu Bapak di nikah. Pak Wakil Bupati, terhormat Ketua DPRD hadir, anggota Forkopimda yang diwakili. Memang hari ini acaranya jam yang sama semua, jadi Pak Wakil juga terlambat karena harus buka acara di tempat lain, dan teman-teman Forkopimda ini tadi minta izin semua karena harus hadir dengan Pak Wakasat di Bandar Udara Moses Kilangin. Mudah-mudahan mereka bisa bergabung. Pak Kepala Ombudsman RI perwakilan Papua, selamat datang di P3. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Pimpinan instansi vertikal, ada Kepala Pajak Pratama, ada ada Kepala BPS, ada Kepala Kantor Imigrasi, ada Kepala Kantor Kementerian Agama, ada Kepala Kantor Samsat tadi, ada Kepala BNN, ada Kepala Lokapom, obat-obat. Ini semua yang nanti terintegrasi dengan kita bersama-sama di sini. Terima kasih Bapak-bapak sekalian karena sudah mau bergabung bersama dengan dan melayani masyarakat di satu titik. Ada BUMN, Kepala Bank Papua, beliau juga ada punya kantornya di atas. Kepala BPJS Kesehatan, Kepala BPJS Ketenagakerjaan, ini juga nanti di dalam semua. Pastor, terima kasih sudah datang. Ada Pak Pendeta juga tadi saya lihat di belakang. Terima kasih banyak sudah hadir. Tokoh masyarakat, tokoh agama, perempuan, tokoh adat, dan semua dan secara khusus kepada semua pimpinan OPD, staf ahli, asisten, dan seluruh pegawai. Hari ini kita men-launching atau mendeklarasikan sebenarnya satu program kami di 100 hari kerja kami, yaitu reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi ini salah satunya adalah mau pelayanan publik. Sebentar juga kita akan launching pelayanan kesehatan yang mudah, dan ini semua itu akan ditujukan untuk bagaimana kita bisa melayani masyarakat secara mudah. Kita rubah mindsetnya para ASN kita. Visi dan misi kami itu adalah yang pertama sekali adalah reformasi birokrasi. Bagaimana kita hadir di Mimika dan masyarakat harus rasakan bahwa pemerintah itu ada untuk mereka, untuk pelayanan. Mereka tidak lagi susah di dalam melaksanakan pelayanan. Mereka tidak harus mahal untuk melakukan pelayanan. Mereka juga bisa datang di hanya satu titik dan bisa mengurus semua kepentingan mereka. Dan semua pengurusan ini yang kami harapkan adalah tidak boleh lebih dari 15 menit. Dan dimungkinkan ada beberapa yang memang harus menggunakan biaya, tetapi dimungkinkan semua pelayanan itu gratis. Sekarang di Dukcapil kami sudah melayani administrasi kependudukan. Itu hanya tidak boleh, saya sudah bilang sama Pak Kadis dan saya sudah tanya masyarakat, pelayanannya hanya 5 sampai 15 menit. Paling tinggi kita sudah dapat apa yang kita inginkan. Dan ini yang kita harapkan, pelayanan ini terus kita lakukan untuk masyarakat itu merasa senang. Sekarang orang mau datang urus
paspor Pak ya, tidak usah lagi ke kantor imigrasi, datang saja ke sini, paspor jadi. Mau urusin, datang saja ke sini, urus jadi, tidak usah ke 32. Mau urus SKCK, cuma SKCK masih dalam tanda kutip sedikit ya, karena mungkin agak cepat. Nanti manusia semua datang banyak, jadi kita diskusi sambil jalan ya. Urus pajak, urus yang lain-lain. Ibu Kajari ada. Termasuk salah satunya adalah yang kita mau lakukan adalah bagaimana pelayanan hukum kepada masyarakat. Ini juga datang dari sini. Daripada jalan ke 32 terlalu jauh, cari Bapak Ibu jaksa bisa melayani kita di sini untuk pembinaan hukum. Ada pengadilan negeri juga di sini, kantor agama juga, kita sudah online semua, dan sistemnya ini yang kita harapkan supaya semuanya ini bisa dilayani dengan baik. Bapak Ibu sekalian, itu mall pelayanan publik. Jadi ini salah satu wujud reformasi birokrasi kita. Bagaimana pelayanan, tujuan reformasi birokrasi itu hanya satu, bagaimana mensejahterakan masyarakat. Saya kira tadi sudah disampaikan oleh Pak Otto tadi cukup banyak, dan ini target kita. Dan bagaimana teman-teman di pemerintahan ini, mereka bisa punya inovasi, mereka punya integritas, punya dedikasi, dan kemudian bagaimana mereka bisa melayani masyarakat itu dengan baik. Hari ini juga kita launching beberapa aplikasi kesehatan. Bapak Ibu sekalian, ada aplikasi yang sekarang kita punya namanya Apresiasi Pemda Timika. Itu singkatannya dari akses pemeriksaan gratis inisiasi nakes, yang artinya merupakan pelayanan kesehatan yang baik BUMN termasuk vertikal yang kita berikan secara gratis di 26 puskesmas yang ada di Kabupaten Mimika. Ini diperuntukkan bagi mereka yang ada di gunung-gunung, karena memang kita punya akses transportasi belum layak di sana, maka nakes-nakes kita itu akan datang jalan kaki mendatangani masyarakat di rumah-rumah untuk pelayanan kesehatan. Jadi kunjungan ke rumah penduduk. Ini ada di 11 puskesmas di wilayah pedalaman. Kemudian ada lagi satu inovasi lain, yaitu kakak sehat. Kakak sehat merupakan kunjungan keluarga sehat yang dilakukan oleh petugas kesehatan ke rumah-rumah di sini di Kota Timika yang berada di wilayah perkotaan. Di sini ada 10 puskesmas. Dari ini pelayanan puskesmas ke rumah-rumah. Jadi sekarang tinggal saya di rumah, telepon saya, nanti puskesmas datang. Tenaga nakes. Dan hari ini juga kita launching integrasi pelayanan primer, yaitu transformasi layanan primer yang diharapkan pada semua puskesmas dilakukan melalui pendekatan layanan dengan fokus pada 3 hal. Dengan siklus hidup yang baik, dengan terintegrasi dengan pelayanan, perluasan pelayanan kesehatan melalui jaring hingga tingkat desa dan dusun. Ini aplikasi yang kita akan lakukan ini. Dan besok kita juga akan launching Mimika Center. Besok nanti di Puspet, pusat pemerintahan. Mimika Center ini adalah layanan terpadu kepada masyarakat, di mana masyarakat dapat melaporkan apa saja kepada pemerintah, boleh mengeluh apa saja, curhat apa saja di dalam layanan. Kami akan lihat dan kami akan integrasikan kepada semua OPD ataupun juga kepada instansi vertikal. Mungkin ada yang tanya terkait dengan bicara tentang kecelakaan lalu lintas, kita langsung lapor kepada Dinas Perhubungan dan Polres. Begitupun layanan lain yang nanti kita akan berikan. Kami juga bukan rencana, tapi sudah itu supaya pemerintah ini betul-betul punya sense, punya apa ya? Sense itu apa ya? Integritas. Punya perasaan. Peduli. Tanggap, peduli, lebih bagus peduli. Makasih Pak. Peduli, maka kami juga akan mengkolek semua media sosial, Facebook, Twitter,
TikTok, Instagram, segala macam itu. Nanti kita yang bicara kepada pemerintah, yang melapor kepada pemerintah, yang keluh kesah kepada pemerintah, kita akan kolek dan kita akan munculkan di dalam Mimika Center. Bupati, wakil bupati, pemerintah, kita semua PD harus terikat. Ini adalah curhatan dari masyarakat. Langsung kita tidak usah baca banyak-banyak dari situ. Begitupun media online. Ini yang kita lagi buat dan kita akan publish besok. Bukan pencanangan tapi peresmian pengoperasian mulai besok. Ini oleh Kominfo. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini terus kita lakukan reformasi birokrasi ini untuk masyarakat semua. Saya berharap mohon dukungan dari semua pihak, secara khusus pada teman-teman yang bergabung di sini di Mall Pelayanan Publik ini, dan juga dari aparatur sipil negara, pemerintah Kabupaten Mimika, agar betul-betul dapat mewujudkan ini. Jadi jangan hanya sebagai simbol. Kita sudah buat seremoni, tapi ternyata hanya seremoni saja, habis itu tidak lanjut. Dan mari kita komitmen bersama, bagaimana kita melayani masyarakat itu secara baik, secara cepat, terpercaya, dan transparan. Ini yang paling penting. Dari Pak beliau katakan, Pak Otto bilang, mulai dari sinilah masyarakat bisa percaya kita. Sekarang kita mulai recovery. Pemerintah kabupaten saat ini adalah melaksanakan tugas yang paling berat sebenarnya, recovery pandangan dan image masyarakat bahwa pemerintah Kabupaten Mimika itu tukang tipu, tukang janji, tapi tidak ada wujudnya. Mulai hari ini kita buktikan bahwa kita hadir, kita tidak tukang tipu, kita betul-betul bicara secara benar dan kita wujudkan di dalam tindakan, gerakan, dan pelayanan kita kepada masyarakat. Kamu yang di bawah bisa ya? Bisa ya? Siap. Saya kira itu yang mungkin saya sampaikan secara khusus juga kepada tenaga kesehatan, Pak Kadis. Ini kita sudah launching ini, jadi betul-betul harus dilaksanakan. Jangan saya bicara pidato masuk di media, tapi begitu orang telepon, aduh tunggu lama, nakes tidak ada yang datang jalan ke rumah. Ini kurang lebih. Kita juga sudah punya ada namanya PC 119. Ya, kami juga akan layani secara khusus untuk orang asli Papua. Nanti sebenarnya harusnya launching juga besok, lusa. Tapi karena saya sama Pak Wakil harus meninggalkan Timika sementara untuk masuk asrama, sehingga kami tunda. Sesudah kita pulang baru kita launching. Itu secara khusus untuk pelayanan di RSUD. Mungkin nanti kita kembangkan sampai di puskesmas maupun di layanan-layanan swasta. Nanti kita kembangkan. Kita mulai dengan dari masyarakat Papua ini, kalau mereka berobat. Sekarang untuk orang Papua Mimika kasih gratis, full gratis. Mereka datang, sesudah itu mau pulang, tidak ada uang, tidak ada taksi, uang taksi tidak ada, mau naik ojek, uang ojek juga tidak ada. Maka pemerintah akan melaksanakan pelayanan antar pulau gratis. Mereka kalau mau datang sendiri terserah, bisa mereka telepon PSC 119 dengan ambulans jemput di rumah, antar ke rumah sakit. Sesudah itu mereka sesudah dirawat, mereka mau pulang, keluar saja di depan, lapor, langsung diantar sampai di rumah. Asal jangan diterbangkan ke Jila, tidak ada. Ada di kota Timika saja. Dan pelayanan kita yang paling jauh sesudah kita hitung itu Pomato. Dan saya kira bisa. Ini kita kerjasama dengan sementara ini dengan Maxim. Karena Maxim saja ada satu-satu online di sana. Nah, untuk itu maka kami berikan satu kontrak khusus di RSUD untuk Maxim tinggal di sana. Ada Maxim di sini. Masimus boleh. Jadi itu beberapa pelayanan-pelayanan yang kami usahakan supaya kita bisa lakukan semua ini untuk bisa memanfaatkan masyarakat. Sebenarnya aplikasi-aplikasi kita ini sudah banyak dalam, terutama di administrasi kependudukan. Ada Lala Pukaka, lahir langsung punya kartu.
Bapak Ibu sudah pernah dengar kan? Ada namanya Lala Bukaka. Lahir langsung punya kartu. Dia punya. Lahir itu apa? Kakaknya ganti, sudah punya anak, berarti berubah. Ya toh? Kemudian anak itu langsung punya apa itu? Akte. Langsung. Semua. Begitu. Yang sekarang kawin cerai juga langsung otomatis KTP langsung berubah dari kawin berubah jadi janda. Langsung juga. Jadi semua ini kita tidak. Sekarang orang mau nikah di mana-mana, ya kita ada tempat juga di atas. Tadi Bapak Ibu sudah lihat loh, ada tempat juga orang nikah di sini. Nikah masa. Untuk catatan sipil, ada foto-fotonya. Bapak Ibu sekalian, tempat duduknya, kamar pengantinnya ada di sini. Jadi Bapak Ibu sekarang tidak usah lagi. Biasanya kalau kita mau nikah itu kita mulai hubungi capil loh, untuk datang catatan sipil ini, untuk datang apa namanya, tanda tangan di gereja. Kalau kita mulai gereja kan, di mana kan, baru pasang meja setengah mati lagi. Sekarang dirusak, udah nikah di gereja, besok datang di sini. Ada kamar pengantin juga, kamar tidak, ruang kayaknya. Kalau kamar pengantin nanti kan capil lari. Begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi reformasi birokrasi ini salah satu wujud 100 hari kerja kami berdua. Dan kami akan berubah semua target kami. Masyarakat harus merasakan pelayanan masyarakat ini dengan baik agar kita bisa menuju gerbang emas menikah. Harus pegawai negeri ini harus responsif, harus energik, harus terampil, Semangat. ya, harus terampil, harus objektif dan punya jiwa daya saing. Kalau kita punya daya saing, antar OPD saja tidak punya, tidak apa-apa, kita buat begini supaya semua OPD ini semangat untuk bikin apa namanya inovasi yang baru. Kami juga saat ini lagi melakukan revisi SOTK. SOTK itu struktur organisasi dan tata kerja organisasi perangkat daerah di Kabupaten Mimika. Yang tumpang tindih tidak usah lagi, kita hilangkan saja. Yang diperlukan perhatian khusus kita kembangkan dia. Ini kurang lebih seperti itu. Dan salah satu yang nanti kita akan bentuk adalah Brida. Brida ini di tempat lain digabung dengan Papeda, tapi di Mimika kita mau buat sebagai badan tersendiri, pejabatnya Solo 2, dan harus karena target kami inovasi ini adalah yang paling penting. Saya kira begitu. Bapak Ibu sekalian, ini mau pelayanan publik ini hari ini tanya soft opening. Nanti kita boleh bangga sedikit ya. Bahwa sebenarnya mau pelayanan publik di Mimika, kalau Papua Tengah tadi Pak Yus sudah bilang yang pertama. Kalau di tanah Papua yang ketiga, ada di Jayapura dan ada di Manokwari. Tetapi kita nomor 1 untuk mall pelayanan publik digital. Kalau digital itu pertama ini, dan mungkin di Indonesia juga ada beberapa saja, termasuk kita di Mimika. Kita harus tunjukkan bahwa kita walaupun di ujung Indonesia ini, tapi kita mampu bersaing dengan daerah yang lain. Untuk itu, maka dan mall pelayanan publik digital ini itu terintegrasi dengan mall dengan pelayanan publik secara nasional. Untuk itu maka Pak Okto mudah-mudahan masih ada di Zoom ini, janji nanti datang bersama Ibu Menteri. Nanti saya datang khusus ke Pak Okto nanti untuk jemput dan kita ketemu Ibu Menteri supaya kita bawa untuk meresmikan mall pelayanan publik digital di Mimika. Saya berharap seperti itu. Dan terima kasih banyak atas semua dukungan, kepercayaan. Masih banyak sebenarnya yang kita lagi lakukan. Di Bapenda juga ada, di beberapa tempat. Di beberapa OPD kita sudah lakukan banyak sebelumnya, tetapi sekarang kita berusaha bagaimana reformasi birokrasi dalam 100 hari kerja kami ini bisa terlaksana dengan baik. Besok reformasi 100 hari kerja ini kita kurangi hari Minggu, maka besok itu akhir daripada tanggal 20 itu merupakan akhir dari 100 hari kerja kami. Dan sesudah itu pas juga Pak Mendagri ini pas banget, itu sudah selesai dan langsung masuk asrama. Pas sekali. Jadi selesai 100 hari kerja kita masuk asrama, dapat lagi ilham di sana, kita datang lagi supaya kita bangun demi. Siapa tahu kita datang
Reformasi birokrasi bukan saja pelayanan-pelayanan seperti begini, tapi salah satunya adalah semua kepala dinas harus pikir mana tidur di sana. Mungkin. Nanti kita lihat saja ya kalau terjadi. Amin. Saya kira begitu, Pak Wakil. Oke. Dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, Toki dulu. saya mau toki atau saya mau undang Bapak Ibu. Tangan-tangan susah kami dua saja. Ya, siap. Tapi kalau kita udah buka sendiri, macam tidak sah. Iya toh? Iya. Mari, Bapak-Bapak. Pak Ombudsman naik. Pak Izin, Ombudsman. Bapak.